يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى والحمد لله على نعمة الله تعالى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا الحاضرين والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai kepada pagi ini dengan istiqomah mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana ada satu tempat tersebut berkumpul orang-orang untuk berzikir kepada Allah dan untuk mencari ilmu. Hafat alaihim malaikah, maka malaikat turun ribuan datang ke majelis ini, dan para malaikat mendoakan, memohonkan istighfar, memohonkan ampunan siapa saja yang hadir di sini. Dan Allah berfirman seperti itu, menjadi kebanggaan Allah dipamerkan kita itu pada Allah. Wahai penduduk langit semua, lihatlah hamba-hambaku yang sedang berkumpul di situ, berkumpul berzikir menyebut nama saya dan mencari ilmu di situ. Saya ampuni semua dosa-dosa mereka. Sampai malaikat itu bertanya, ya Allah, ada si fulan ahli dosa, banyak dosanya, di situ cuma numpang duduk saja ya Allah. Kebetulan karena lagi capek numpang duduk saja sih, saya ampuni dosa-dosa. Subhanallah, sampai seperti itu. Dan inilah disebutkan oleh Rasulullah sebagai Rawdatul Jannah, sebagai taman-taman surga. Maka subhanallah, fadilahnya, pahalanya banyak sekali. Mudah-mudahan kita menggapai itu semua sampai kepada wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu semua, annal muraqabata min ashrafil maqamati warfa'il manazili wa ala darajati. Ketahuilah oleh kita semua, annal muraqabata, bahwasanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah min ashrafil maqamat adalah termasuk daripada makom yang paling mulia, warfa'il manazil, dan paling tinggi kedudukannya, wa ala darajat, dan paling tinggi derajatnya, wa hiya maqamul ihsan, dan itu adalah merupakan makamnya ihsan. Subhanallah, jazakumullah khairal jazaa. Di tengah capek-capeknya ibu-ibu menyiapkan masih juga ada. Wahiyya maqamul ihsan, dan itu adalah merupakan makamnya ihsan. Dalam hadis Jibril dijelaskan bahwasanya ketika malaikat Jibril datang itu bertanya kepada Rasulullah tentang mahiyal Islam. Tanyakan apa itu iman, mahiyal iman, kemudian mahiyal Islam, yang terakhir adalah mahiyal ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan sekiranya tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah makom ihsan, makom yang tertinggi, derajat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi, dan kedudukan yang paling tinggi. Karena tanpa ihsan, kita semua akan tahu, jika yaumul qiyamah, yaumul hisab, dihisab sama Allah,
ribuan amal kita, ribuan amal kebaikan kita kalau tanpa ihsan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ihsan mustahil ikhlasnya. Karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan dengan ilmu. Ya. Puasa kalau nggak pakai ilmu, walaupun ikhlas ditolak. Karena ada orang puasa, saya puasa, nggak makan daging. Puasa nggak namanya. Yang namanya puasa secara bahasa adalah menahan. Nahan nggak makan daging, ini bukan puasa. Tapi puasanya orang-orang vegetarian nggak makan daging. Karena puasanya nggak pakai ilmu. Saya puasa, cuman dari pagi sampai zuhur aja. Itu namanya latihan diet. Masya Allah. Harus pakai ilmu. Apa sih namanya puasa? Lughatan al-imsak, secara bahasa menahan. Istilah al-imsak wan mufrati min tulfati ila ghurubi syamsi. Secara istilah puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar siddiq subuh sampai tenggelamnya matahari. Syekhnya lagi menerangkan begitu. Pengajian, ada muridnya yang katakanlah, kata syekhnya, kamu diam, jangan ngomong. Ngomong juga. Saya nanya, apa nanya? Kan puasa itu menahan dari semua yang batalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pertanyaan saya, kalau mataharinya nggak terbenam bagaimana? Kapan? Benar nggak boleh ngomong ya. Gimana kalau matahari nggak terbenam? Harus bil ilmi dan ikhlas, dengan ilmu dan ikhlas. Kalau sudah itu, namanya ikhlas itu bersih dari tendensi yang lain. Makanya di Cirebon itu ada logo Cirebon itu apa? Di bawahnya itu ada rame inggawe suci ing pamrih. Itu ikhlas. Mau rame, mau orang yang banyak, mau sedikit yang datang, ya udah. Pokoknya gawe aja yang banyak beramal, banyak berbuat, tapi suci dari pamrih, bersih dari pamrih. Pamrih itu apa sih? Mengharap balasan, mengharap. Maka di sini dunia adalah darul amal, tempatnya beramal. Jangan mikirin balasan. Balasan nanti di akhirat. Kalaupun ada nanti kemudahan dari Allah, itu bukan balasan. Bisa dikatakan sebagai bonusnya aja luar biasa. Apalagi intinya, kembali lagi, yang namanya muraqabah adalah a'la derajat yang paling tinggi, karena di situ adalah merupakan ihsan. Mau lagi rame, mau lagi sepi, ibadahnya tetap seperti itu. Al-musyaru ilaihi biqalihi alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Yang menunjukkan itu bahwa saya ihsan adalah makom yang paling tinggi, muraqabah yang paling derajat yang paling tinggi, yaitu ihsan, adalah sabda Rasulullah SAW. Al-ihsanu, yang namanya ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini yang namanya ihsan. Udah di atasnya ikhlas. Ikhlas itu tidak disebut. Ikhlas itu tidak keluar dari mulutnya. Seperti gula. Orang kalau bikin kopi ada gulanya. Yang disebut ketika ada ini namanya kopi manis, bukan kopi gula. Gulanya nggak disebut. Padahal yang bikin manis adalah gula. Diminum enak kopi.
Teh manis juga sama, dikasih gula, tapi disebutnya bukan teh gula, teh manis. Tapi kalau kena penyakit diabetes, sebutnya penyakit gula. Harusnya gula mana seharusnya gula. Giliran yang enak-enak saya nggak disebut. Giliran yang penyakit saya disebut. Giliran yang buruk-buruk saya disebut penyakit gula lah. Padahal ketika minum kopi manis nggak pernah nyebut. Itu ikhlas terus. Coba itu benar-benar ikhlas. Si gula itu benar-benar ikhlas. Sama seperti air. Orang ketika bangun masjid, bangun rumah, pasti butuh air untuk adukannya. Ketika sudah jadi, airnya ada nggak? Ada airnya nggak? Nggak ada. Masjid itu udah coba berdiri, airnya hilang. Padahal unsur utamanya, kalau nggak ada air, bayangin coba, ngaduk nggak pakai air, jadi nggak bangunan. Nggak jadi. Dari alam semesta Allah, kita disuruh belajar mengambil ibrah. Air, gula, semua. Ikhlas seperti itu, ikhlas itu. Tidak tersebut dan tidak tampak. Alaihi atasnya, fil ardi wala fis sama, baik yang di bumi maupun yang di langit. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi dari ilmu Allah, dari pandangan Allah. Semuanya jelas nyata. Di dalam hati saya ada apa, Allah tahu. Di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu ada niat apa, Allah Maha tahu. Bahkan di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu hitam yang pekat, bersembunyi semut yang hitam pekat, Allah tahu. Kalau kita kan nggak bisa. Tahu-tahu lagi duduk aja, digigit aja, ternyata ada semutnya. Yang batin aja Allah tahu, apalagi yang nampak. Kalau orang hanya bisa melihat dari zahirnya saja dan mengetahui bahwasanya Allah itu bersamanya aina makana, di mana saja berada. Ini yang namanya ihsan, yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Mau di tempat ramai, mau lagi menyendiri, Allah selalu mengawasi. La yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakinatihi, tidak akan tersembunyi alaihi atas Allah syai'un, sesuatu, min harakatihi, dari gerakan-gerakan hambanya, wa sakinatihi, dan dari diamnya hambanya. Walakin asya'nu fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamratihi alladhi awwaluha an la ya'mal fi ma bainahu wa bain Allah 'amalan yastahi an yarahu 'alaihi rajulun min as-salihin. Bahkan keadaan ini fi dawami hadzal mashhad, dawam dalam terus menerus, wa husul thamratihi, dan hasil daripada buah muraqabah itu adalah allati awwaluha, yang pertamanya adalah an la ya'mala fi ma bainahu wa bainallahi amalan yastahi an yarahu 'alaihi rajulun min as-salihin. Orang tersebut tidak beramal, tidak berbuat, yang perbuatan tersebut dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang amalan tersebut jika diketahui oleh salah seorang hamba yang saleh, maka dia pahala. Saking ikhlasnya, saking ihsannya. Maksudnya bagaimana? Buah daripada merasa muraqabah daripada Allah itu ketika dia melakukan perbuatan amal yang antara dia dengan Allah saja yang tahu amal tersebut,
yang apabila amal tersebut diketahui oleh salah seorang yang hamba yang saleh, dia malu. Dalam artian apa? Udah cukup saya dengan Allah yang tahu amal tersebut. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kalau tahuan, terpaksa tahuan juga, dia merasa malu, nggak enak. Maka ada sebuah makalah ucapan, la ya'riful wali illa biwali. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali dia seorang wali. Ini yang dimaksud dengan makalah ini, perkataan ini. Dia punya amal yang soleh antara dia dengan Allah. Kalau ada yang lihat dari hamba-hamba yang soleh dia tahu, dia malu. Pokoknya gak pengen ketahuan. Kalau kita kan beda. Kalau sodako nyumbang masjid, pengennya disebut Bapak anu sekian, Bapak anu sekian. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari hal seperti itu, sehingga kita di makomnya jadi makom ihsan. Sampai ada orang yang amal sodako biar orang gak pengen lihat, gak pengen ketahuan, buang duit sembarangan sengaja buang duit sembarangan. Tapi ini jadi beban. Ini yang nggak boleh. Maksudnya menjadi beban bagi orang yang menemukannya. Kalau dia ngerti hukum fikih, dia akan pusing. Nemu uang di jalan 500.000, padahal orang itu sodako sengaja. Cuma jadi masalah ketika yang menemukannya adalah orang yang santri ahli fikih, kan tahu apa hukumnya lukotoh itu, apa hukumnya menemukan barang temuan itu. Dia harus mengumumkan barang temuannya itu di tempat-tempat umum. Pasang pamflet, saya menemukan uang 500.000 yang punya harga. Dan boleh digunakan ketika sudah 3 tahun berturut-turut nggak ada yang mengaku. Kan subhanallah lamanya. Maka hindari amal seperti itu. Walaupun nawaitunya bagus, tapi kalau orang yang paham dengan ilmu fikih, nggak bakal dia harus mengungkap lagi sama 3 tahun. Tadi masalahnya adalah dia pengen beramal, amal yang antara dia dengan Allah, sehingga nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan malu. Ini kebalikan daripada Rasulullah pernah ditanya, mahyal birri wa mahyal itsmi. Ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Adalah kalau dilakukan membuat senang. Tapi kalau namanya dosa, ketika dilakukan kamu nggak tenang, dan apabila ketahuan orang kamu malu, kamu nggak suka, itu dosa. Kalau ini kebalikannya. Bahuna azizun wa ma wara'ahu a'azza minhu, wa hadza azizun wa ma wara'ahu a'azzu minhu. Dan ini maksudnya yang amal tadi yang tidak ingin diketahui oleh orang saleh, walaupun ketahuan juga, adalah sangat mulia, adalah mulia. Wa ma wara'ahu a'azzu minhu, dan apa-apa di belakangnya itu azzu minhu, lebih mulia lagi. Ila an yashiral amdu fi akhiril amri mustaghfiran billahi ta'ala wa faniyan amma siwa. Sehingga akhirnya dengan muraqabah tadi, buahnya yang pertama tadi, akhirnya apa? Seorang hamba ketika sudah merasa muraqabah kepada Allah, adalah hamba tersebut menjadi dalam akhir perkaranya adalah mustaghfiran billah, tenggelam dengan Allah. Jadi apa-apa yang dia lihat Allah, apa yang dia dengar Allah. Jadi terus akhirnya sampai menganggap
Tidak ada apa-apa kecuali Allah yang dia lihat. Lihat sapi Allah. Maksudnya melihat sapi Allah, bukan Allah itu sapi, bukan. Tapi subhanallah, maha penciptanya Allah bisa menciptakan sapi, membuat sapi. Lihat apa-apa yang mustaqbilkan billahi, tenggelam dengan Allah. Wa faniyan amma siwa, dan meniadakan yang lainnya. Mentang-mentang rasa ini pengikutnya banyak, nggak usah sholat, yang penting ingat sama Allah. Justru dengan sholat itulah kita mengajak badan dan roh kita untuk ingat sama Allah. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya seorang mu'min. Mau kayak apa sholat, yang mau khusyuk mau enggak, makanya jamaah. Kalau sholat berjamaah, ke bawah semua, Allah terima semua. Jadi tenggelam dengan Allah sehingga yang lainnya fanian, hilang. Qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haqqi. Qad ghaba, hilang dia. Telah hilang, qad ghaba 'anil khalqi, telah hilang dari makhluk. Bisyuhudil haqqi, karena melihat kebenaran, melihat kebenaran yang ada. Wal tahaqqa bima qad sidqin inda malikin muqtadir, dan berjumpa, mendapatkan tempat yang mulia inda malikin muqtadir, di sisi Allah Zat yang maha kuasa. Ini yang luar biasa. Kalau sudah sampai maqam ihsan, sudah luar biasa. Ini yang disebutkan dengan takwa. Yang namanya takwa seperti itu. Wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika, bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika. Wa 'alaika, dan atasmu, wajib atas kamu, ya akhi wahai saudaraku, bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika. Wajib apa? Memperbaiki sariratika, memperbaiki batin kamu, memperbaiki rahasia kamu. Sirrun itu rahasia. Rahasia itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau sudah tersebar namanya bukan rahasia, tapi rahasia umum. Nggak ada. Kalau sudah umum bukan rahasia lagi. Ini rahasia umumnya, bukan rahasia sudah. Yang rahasia itu sudah tersimpan kita dengan Allah saja. Maka di sini harus diperintahkan, dianjurkan Al-Habib As-Sayyid untuk memperbaiki rahasia kita, memperbaiki batin kita. Batin itu kan rahasia, tersembunyi. Rahasia adalah sesuatu yang tidak nampak, maka batin adalah rahasia. Kita harus memperbaiki batin kita sehingga menjadi baik min alaniyatika, daripada zahir kita. Kita dianjurkan untuk memperbaiki batin kita sehingga menjadi baik daripada yang nampak. Yang nampak itu apa? Ini nampaknya pecinya, bajunya, badannya, tingkah lakunya itu nampak. Tapi hatinya, batinnya tidak nampak. Dan kita diperintahkan untuk memperbaiki batin kita. Hatta tasira khairan min alaniyatika shalihah, sehingga menjadi baik daripada zahirnya yang baik. Kalau zahirnya sudah baik, maka batinnya harus lebih baik lagi. Maksudnya seperti itu.
Maksudnya seperti itu. Jangan sampai zahirnya kelihatan baik, batinnya rusak. Wadzalika li'anna as-sarirah wadhi'un nadril haqqi wal 'alaniyah mafmahun nadril khalqi. Wadzalika, dan begitu itu karena as-sarirah, karena batin itu wadhi'un nadril haqqi, tempat di mana yang Maha Kuasa memandang. Wal 'alaniyah, dan zahir itu matmahun nadril khalqi, adalah wadah di mana makhluk bisa melihat. Makanya dari hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa pakaian kamu, bentuk badan kamu, apa jabatannya, apa kedudukannya, tapi Allah melihat hatinya bagaimana. Maka harus perbaiki batinnya. Maka ukuran manusia itu, orang dikatakan manusia itu adalah karena jiwa, karena batinnya, bukan badannya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, ihris ala syawril qalbi minal adab. Jagalah, perbaikilah keadaan batin kamu. Fa'innaka birruhi la bil ismi insan. Karena engkau dipanggil orang, disebut orang itu dengan ruhnya, dengan jiwa, la bil ismi, bukan dengan badannya, insan. Kita ini semua yang hadir, semua yang di luar juga dianggap sebagai manusia, dipanggil sebagai orang karena dengan jiwa, bukan badannya. Seandainya karena badannya, maka gajah lebih pantas dipanggil orang karena lebih besar. Tapi karena rohnya, jiwanya, maka diperintahkan untuk diperbaiki. Wa ma dzakara Allah Ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirri. Wa kana min 'admin du'aihi alaihi salam, Allahumma ij'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al 'alaniyati shalihatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sirra, tentang batin, wal 'alan, dan tentang zahir fi kitab, dalam Al-Qur'annya, illa, kecuali wa bada bi dzikri sirri, kecuali dimulai dulu dengan menyebutkan nama sir. Disebutkan dulu, yang pertama adalah batinnya dulu. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya. Doanya apa? Allahumma ij'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al 'alaniyati shalihatan. Ini doanya. Dicatat, dihafalkan. Allahumma ij'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al 'alaniyati shalihatan. Ini doa Rasulullah supaya batin kita lebih bagus daripada zahir kita, dan zahir kita menjadi beramal saleh. Kalau zahir kita sudah bagus, diharapkan batin kita lebih bagus lagi. Ya Allah, jadikanlah sarirati, batin saya, khairan, baik, min 'alaniyati, daripada zahirnya. Ya Allah, jadikanlah batin saya itu lebih baik daripada zahir saya. Waj'al 'alaniyati shalihatan, dan jadikanlah zahir saya saleh, mau beramal saleh. Rasulullah aja berdoa seperti itu. Maka kita mengikuti doa seperti itu. Wa mata salahat as-sarirah salahat al-'alaniyah.
Dan ketika batinnya benar, baik, maka zahirnya juga ikut baik. La mahalata fa inna zahir abadan yakunu tabi'an lil batin sholahan wa fasadan. Karena sungguhnya yang namanya zahir itu selamanya mengikuti batinnya. Kalau sholih ya sholih, kalau rusak ya rusak. Kita akhiri dengan doa Batul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الغيب المجرد